Belajar melawan kekhawatiran. Shalom sahabat Kristus. Kekhawatiran adalah perasaan takut terhadap sesuatu objek yang belum pasti ada di hadapan kita. Biasanya disertai dengan pertanyaan, bagaimana jika? Bagaimana jika saya terkena virus? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika barang-barang di supermarket habis? Dan seterusnya. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Corrie ten Boom pernah mengatakan bahwa kekhawatiran adalah seperti kursi goyang yang terus bergerak tetapi tidak pergi kemana-mana, namun menghabiskan tenaga kita. Kekhawatiran kalau tidak dikelola dengan baik dapat melumpuhkan kehidupan manusia. Ingat, kita manusia bisa diperbudak oleh kekhawatiran. Dan kekhawatiran atau rasa khawatir bisa juga menjadi virus global pandemi, seperti coronavirus yang menyebar kemana-mana dengan cepat, yang mengancam kehidupan manusia. Kekhawatiran adalah suatu kondisi hati yang memunculkan banyak pikiran berdosa lainnya. Cobalah renungkan sejenak. Berapa banyak tindakan dan dosa yang timbul dari kekhawatiran? Kekhawatiran karena keuangan dapat menimbulkan dosa, mengingini dan ketamakan dan menumpuk harta dan mencuri. Kekhawatiran karena ingin berhasil menyelesaikan tugas tertentu dapat membuat Anda mudah marah dan tergesa-gesa dan bermuka masam. Kekhawatiran dalam hubungan dapat membuat Anda menarik diri dan bersikap dingin dan tidak peduli pada orang lain. Kekhawatiran karena memikirkan reaksi seseorang terhadap Anda dapat membuat Anda menutupi kebenaran dan berbohong tentang banyak hal. Jadi, jika kekhawatiran dapat ditaklukkan, kita sedang memukul telak banyak dosa lainnya. 4 langkah praktis dari pendeta Max Lucado bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran dan ketakutan kita adalah calm, yang artinya tenang. C. Celebrate. Saudara-saudara, situasi yang sedang kita alami sekarang adalah sesuatu yang berada di luar kontrol kita sebagai manusia. Jangan kita larut di dalam kesedihan, kesusahan, dan kekhawatiran sehingga kita lupa untuk bersyukur atas berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur hingga saat ini masih ada yang bisa kita makan setiap hari. Bersyukur atas keluarga dan teman-teman kita. Bahkan, kita harus bersyukur dalam keadaan seperti ini, kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Itulah langkah praktis yang pertama, celebrate. Rayakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, serta mengucap syukurlah senantiasa. E. Ask God for help. Langkah yang kedua adalah mintalah pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai masalah, jangan kita mencoba untuk mengatasi dengan kekuatan kita atau bergantung pada manusia. Jangan juga kita memikirkan terus masalah yang kita hadapi. Karena semakin kita memikirkan dan fokus pada masalah kita, maka semakin besar kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita serahkan dan minta pertolongan Tuhan. Ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ikut sertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. L. Leave your concern to God. Artinya, ketika kita sudah berdoa dan minta tolong kepada Tuhan, itu berarti kita sudah menyerahkan dan mempercayakan masalah kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, kita percaya Tuhan akan berbuat dan memberi yang terbaik untuk kita. Itulah hidup beriman. Jangan lagi kita berusaha untuk turut campur atau masih mau mengontrolnya. Let go and let God.
Kita serahkan seluruhnya dan biarkan Tuhan bekerja. M. Meditate in all good things. Langkah berikutnya yang terakhir adalah setelah kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, maka yang bisa kita lakukan adalah merenungkan dan memikirkan hal-hal yang baik dan positif. Jangan biarkan pikiran dan hati kita diisi dan dipenuhi dengan berita-berita yang negatif. Walaupun barangkali berita itu benar, kita harus selektif. Jangan semua berita yang ada di WhatsApp atau di YouTube kita buka dan serap semuanya. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ingat, kita ada karena anugerah. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, karena hanya Dia pemegang kehidupan kita. Kekhawatiran tidak bisa mengubah apa-apa dalam hidup kita. Sebaliknya, malah akan memperberat hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, letakkan dan serahkanlah semua beban hidupmu kepada Yesus, maka Dia yang akan memikulnya bersama denganmu. Tuhan Yesus menyertaimu selalu.